damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali kepada Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada. Jumpa lagi kita melalui channel YouTube AB Ministry ini. Pada kesempatan kali ini kita akan bersekutu dengan khotbah epistel di Minggu tanggal 3 Agustus tahun 2025. Epistel ini biasanya dipakai dalam khotbah di ibadah-ibadah rumah tangga di gereja kita masing-masing. Adapun yang menjadi nats epistel kita tertulis dalam Pengkhotbah 1 ayat 12 sampai ke 14 dengan tema menjadi manusia baru di dalam Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan, yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya dalam kehidupan kita perlu tahu diri. Tahu diri artinya memahami bagaimana seharusnya kehidupan kita. Bagaimana Allah bekerja sehingga kita dapat melakukan segala sesuatu. Pada teks khotbah ini, Salomo menuliskan refleksi hidupnya ketika dia sudah memasuki masa tua. Walaupun kehidupannya penuh dengan hikmat, kekayaan, dan kemuliaan, ia menyadari bahwa semua yang dicari manusia di bawah matahari tanpa Tuhan adalah kesia-siaan. Tanpa Tuhan, segala sesuatu tidak ada artinya. Itu yang dipahami oleh Raja Salomo dalam menuliskan teks ini, saudara-saudara. Berikutnya Salomo menyelidiki seluruh hidupnya, ilmu yang dimiliki, kesenangan yang dimiliki, dan kerja keras yang dilakukan, serta kekayaan yang dipunyai, yang diizinkan oleh Tuhan. Semuanya itu tampak menarik, tapi jika tanpa Tuhan, akhirnya kehidupan manusia hanya seperti menjaring angin, mengejar hal yang tidak bisa ditangkap kita. Saudara-saudara, manusia seringkali mengejar kesenangan dunia, mengenal atau mencari identitas diri dalam pencapaian-pencapaian. Tapi manusia baru di dalam Kristus menemukan makna sejati dalam hidup yang diarahkan pada kekekalan, bukan hanya di bawah matahari, tetapi di dalam Kristus. Saudara-saudara, tema khotbah kita pada kesempatan kali ini yaitu menjadi manusia baru di dalam Kristus. Apa makna tema ini kepada kita? Hidup tanpa Kristus adalah hidup yang kosong dan kesia-siaan. Tetapi ketika seseorang lahir baru dan hidup di dalam Kristus, ia tidak lagi hanya mengejar duniawi yang hampa, melainkan hidup dalam tujuan Allah yang kekal untuk melakukan kehendaknya. Apa aplikasi praktis yang diharapkan dari kita melalui khotbah ini? Yang pertama, mengevaluasi tujuan hidup.
Apakah kita masih mengejar identitas dari pekerjaan, harta, atau pengakuan orang lain dalam hidup kita? Semua itu baik, tetapi tanpa Kristus semuanya itu hampa. Tanpa hidup di dalam Tuhan, semuanya itu adalah kesia-siaan. Jadi untuk itu mari kita merefleksikan diri, apakah hari-hari ini kita hanya mengejar hal-hal yang ada di dunia ini, atau kita sudah benar-benar bertahan di dalam kekekalan Kristus, artinya melakukan apa yang Kristus kehendaki dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup dalam Kristus memberi tujuan yang baru. Sebagai manusia baru, seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 17, kita dipanggil bukan untuk hidup bagi diri kita sendiri, tetapi kita dipanggil untuk Tuhan. Kerja, keluarga, studi, pelayanan, harta, jabatan, dan apapun, semuanya menjadi berarti karena dilakukan bagi Kristus. Jadi ketika kita memiliki sesuatu, ketika kita memiliki apa yang kita punya, yang menjadi perenungannya adalah apakah itu kita pakai untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan kita, atau jangan-jangan hanya untuk gagah-gagahan secara pribadi saja, gaya-gayaan secara manusiawi saja. Ketika masih seperti itu, mari kita ubah motivasi hidup kita, bukan lagi untuk sukses duniawi, tetapi untuk menyenangkan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, bangun gaya hidup yang kekal. Manusia baru berarti membangun hubungan yang intim dengan Tuhan setiap hari melalui doa, firman, dan ketaatan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan setiap hari? Apakah kita senantiasa mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, dengan saat teduh, dengan membaca firman Tuhan, dengan benar-benar melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita? Mulai hari ini, mari kita senantiasa punya hubungan dengan baik dengan Tuhan melalui doa-doa kita, membaca firman Tuhan setiap hari, begitu. Bapak Ibu Saudara-saudara, di akhir khotbah ini ada sebuah ilustrasi tentang dua benda. Benda pertama adalah sebuah balon yang ditiup dengan angin. Dia indah. Dan satu lagi adalah batu biasa. Balon itu ketika ditiup angin, dia terlihat hebat. Dia bisa terbang karena digerakkan oleh angin yang ada di dalamnya. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, sesungguhnya dia rapuh karena apabila ada benda kecil menusuk, maka dia akan meledak dan hilang tanpa bekas. Tapi batu yang terlihat biasa, dia kuat dan tahan lama. Jadi, apa yang mau digambarkan adalah hidup yang hanya mengejar keindahan dunia, seperti balon tadi, terlihat menarik, tapi rapuh, dibandingkan dengan hidup yang mungkin tidak spektakuler seperti balon tadi, seperti batu itu, tapi dia kokoh dan tahan uji. Apa artinya? Hidup di dalam Tuhan adalah hidup yang kokoh dan tahan uji, tapi hidup
menurut duniawi, dia sama seperti balon yang kelihatan indah, tetapi sesungguhnya dia rapuh di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, untuk itu mari kita hidup di dalam Tuhan. Karena hidup tanpa Tuhan adalah sia-sia, seperti menjaring angin. Tetapi hidup di dalam Kristus memberi kita identitas baru, tujuan baru, dan pengharapan yang kekal. Mari kita tinggalkan cara hidup manusia lama dan pakai hidup kita untuk mengejar Kristus. Hanya di dalam Dia ada sukacita sejati dan makna hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Biarlah firman-Mu menggugah kami untuk senantiasa hidup di dalam Tuhan. Amin.